Mana hadiahnya Ibu? Hadiahnya, oh ada teman hadiah dari Kapolres sih. Iya, siap, siap. Ya, jadi Ibu ya siapin hadiahnya ya. hadiah di belakang. Nah, nanti semua dapat hadiah. Pulang dari sini kenyang, dapat materi, dapat hadiah, dapat makan, dapat snack. Pokoknya insya Allah nggak apa-apa. Ya, nanti kalau yang masih lapar, hubungi konsumsi di belakang ya. Oke, jadi teman-teman kesini, insya Allah udah pada tahu ya. Hari ini main perkenalkan juga dulu ya. Di depan ada Bu Rosti, saya selaku MC yang akan memandu jalan acara kita ya pada pagi hari ini sampai siang. Jangan sampai malam ya, sebentar aja ya, sampai siang aja ya. Oke. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى Demi malam apabila menutup cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang bermacam-macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Dan adapun orang-orang yang mikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tomang Bapak Ade Mufid yang saya hormati, Ketua Wakil Ketua Bapak Ustadz Haji Nurul Ismi yang saya hormati, Ketua Majelis Jasmin Bapak Haji Asari yang saya hormati, dan semua pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Tomang yang saya hormati, Bapak Ibu guru, kepala atau wakil kepala sekolah atau guru yang lainnya yang mendampingi anak-anaknya untuk sempat datang di SMK Muhammadiyah 3 Jakarta yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMK Muhammadiyah 3 Jakarta yang saya hormati, kemudian ada Bapak Nathan, siapa lagi? Bapak Fatia yang saya hormati, yang insya Allah akan memberikan pembekalan kepada kita semua. Yang saya hormati juga anak-anakku, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Sehat semua? Yang saya cintai, alhamdulillah, terima kasih ya sudah mau berkunjung ke SMK Muhammadiyah 3 Jakarta. Mudah-mudahan langkah kita semua merupakan langkah yang akan menuju kesuksesan. Anak-anakku yang saya hormati, lebih baik kita berjuang untuk meraih masa depan yang baik, yang cerah, yang sukses, daripada kita sukarela menjadi orang yang di masa depannya tidak sukses atau kecewa. Lebih baik kita berkorban untuk masa depan kita yang lebih baik, sukses, daripada kita sukarela menjadi orang yang tidak
berguna bagi nusa dan bangsa. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Apa kabar semuanya? Suaranya masih sayup-sayup. Semangat. Saya ulang sekali lagi. Apa kabar semuanya? Lumayan, agak naik sedikit. Saya ulang lagi supaya lebih semangat. Apa kabar semuanya? Mantap. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat sehingga kita terhadir di aula perguruan Muhammadiyah Komang ini dalam rangka mengikuti atau menghadiri undangan dari SMK Muhammadiyah 13 Komang Jakarta. Jangan lupa ya, SMK Muhammadiyah 3 kelebihan 1 ya, dan KPI aja ya. Dan bagiannya orang diterangkan diuji besi bertahun-tahun. Akhirnya hartanya habis. Malu anaknya jadi bahan olok-olokan di sekolah. Ya, gara-garanya apa? Pamer Rubicon. Ya itu lah. Pamer Rubicon mobilnya yang harganya berapa juga saat ada Rubicon? Mahal. Pamer Rubicon ribut sama pacar terbongkar semua. Ternyata uangnya dapat nyolong uang juga. Kaya memang kaya, uangnya banyak, tapi tidak memiliki derajat. Derajatnya tidak mulia, tapi hina. Dicaci maki, dicela oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena dimakan uang rakyat, belum nanti diayat. Ya. Jadi kunci yang pertama adalah beriman, dan yang kedua adalah berilmu pengetahuan. Maka sudah sangat tepat kalau kalian datangnya ke SMK Muhammadiyah 3. Karena di sekolah SMK Muhammadiyah tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga diajarkan bagaimana cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini, kalau beriman berilmu sukses. Ini yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya. Allah yang bilang. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan dunia beserta isinya. Allah yang memberi rezeki bagi kita. Rezeki yang kita terima itu dari mana? Dari Allah, bukan dari orang tua. Orang tua hanya perantara. Orang tua hanya sebagai jalan. Artinya memberi rezeki adalah Allah. Buktinya yang tidak punya orang tua rezekinya tetap ada, bahkan bisa lebih banyak. Ya, bukti. Lanjut yang Muhammadiyah jadi dipadukan ya. Jadi pertama wawasannya lebih lebar lagi ya. Tidak sumpah tapi pikirannya ya. Tidak picik, jadi lebih wawasan lebih luas karena sudah pernah di Ma'arif ditambah di Muhammadiyah atau SMK Muhammadiyah 3. Hanya akan lebih bernilai, lebih hebat lagi jadi ya. Yang lain juga sama. Dan sudah pernah di sekolahnya pindah lagi Muhammadiyah akan bertambahlah wawasan ilmu dan
pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah bernasihat, ya, jika kamu tidak bisa menahan lelahnya belajar, kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Fadil Fatir Mahmud Fofana, biasa dipanggil Fatir. Ya, saya dari PT Smartfren Telekom. Mungkin ada yang pernah tahu Smartfren? Angkat tangan, ada yang tahu? Wah, masih sedikit ya yang tahu Smartfren ya. Jadi Smartfren ini bergerak di bidang internet ya, jasa internet ya, atau telekomunikasi. Ya, biasanya mungkin teman-teman di sini ada yang pernah pakai smartphone, biasanya pakai ya, ada yang warna merah, biru, kuning, ya segala macamnya. Ya mungkin nanti di sini saya juga mau sedikit sharing terkait tentang smartphone. Cuma karena mengusung tema hari ini adalah tema terkait dengan pekerjaan yang diadakan oleh SMK Muhammadiyah 3 Jakarta. Ya, jadi saya mau apresiasi dulu buat pada sekolah SMK Muhammadiyah 3 Jakarta. Beri tepuk tangannya. Nah, jarang-jarang ada SMK yang bisa memberikan sebutan khususnya pada SMP. Jadi agar teman-teman SMP di sini tahu bagaimana sih kualitasnya dari SMK Muhammadiyah 3 Jakarta itu seperti apa, apalagi sempat teman-teman diundang ke acara seperti ini. Oke, mungkin ini materi yang cukup penting, cuma ya teman-teman mungkin nggak terlalu urgent karena mungkin teman-teman di sini posisinya masih SMP. Cuma setelah teman-teman di sini SMP, teman-teman tuh bakal lanjut ke SMA atau SMK. Setelah itu akan lanjut ke pekerjaan. Seperti mungkin ada yang kuliah, ada yang mau langsung bekerja seperti itu. Nah, mungkin kita dari sekarang aja coba kita pelajari gimana sih cara teman-teman semua di sini persiapan nanti saat teman-teman ingin melamar kerja nantinya. Mungkin ini ilmu yang perlu ditarami dari sekarang agar apa teman-teman bisa mempersiapkan itu dari sekarang. Seperti itu teman-teman. Karena mungkin di sini nggak ada yang pengen jadi pengangguran kan? Ada yang jadi beban keluarga kan? Ada ya. Makanya dari sekarang kita coba persiapkan dari sedini mungkin gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut ya. Mungkin ada yang tahu ada yang namanya CV? Tahu ya, CV ya, kurikulum vitae. Ya, jadi ini adalah resume, berupa resume buat gambaran teman-teman yang teman-teman ingin promosikan ke sebuah perusahaan. Ya, jadi nggak mungkin teman-teman melamar pekerjaan itu Pak ada lowongan nggak Pak? Mau dong Pak, nggak bisa kayak gitu. Ya, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Teman-teman harus bisa siapkan CV mempromosikan diri teman-teman dengan versi terbaiknya teman-teman. Ya. Dan ini kenapa saya mau share ini? Ya, kenapa saya mau share ini biar CV-nya teman-teman atau media teman-teman promosi itu bagus nanti ke depannya. Oke. Jadi CV itu nggak cuma nama saya Fatir, saya tinggal di Cipulir, umur 21 tahun, nggak cuma kayak gitu teman-teman. Di situ isinya tuh ada banyak. Nanti teman-teman punya pengalaman organisasi, teman-teman punya nilai, teman-teman punya juara-juara, punya achievement. Nah itu harus ditampilkan di CV-nya teman-teman nanti.
apa aja yang harus dipersiapkan dalam interview nanti gitu. Mungkin ya persiapan interview ini bisa nggak cuma kerja doang. Dalam waktu dekat ini mungkin teman-teman ada yang mau ngambil beasiswa atau teman-teman di sini ada yang mau lanjut ke organisasian. Nah itu perlu ada yang harus dipersiapkan terkait dengan interviewnya seperti itu. Bisa. Kelihatan ya? Ya, sambil saya coba jadi gini teman-teman. Saat teman-teman membuat sebuah CV, saya kasih tips terkait 10 yang harus dihindari, 10 hal yang harus dihindari saat teman-teman membuat CV. Nah, jadi 10 hal itu adalah apa aja? Yang pertama, teman-teman ada salah ketik, ya. Ada yang namanya typo. Bahasa Jawa sekarang typo ya. Jadi misalnya nama atau sebelumnya sekolah di mana itu tulisannya harusnya SMK atau tulisannya SMK, M sama N kan dempetan tuh. Nah itu dihindari dulu. Ya buatlah seperfect mungkin terkait tentang penulisan teman-teman terhadap CV-nya teman-teman. Ya itu yang pertama. Yang kedua penjelasan terlalu panjang jadi hal yang bertele-tele di dalam CV itu nggak perlu. Contoh, saya suka memancing, sore saya suka main layang-layang, itu nggak perlu. Tulisin aja adalah hal-hal yang penting yang berkumpul. Saya melakukan traveling karena saya Kan saat interview itu biasanya suka sekali banyak pertanyaan menjebak, yang dimana itu bisa banyak sekali yang gagal saat menjawab pertanyaan menjebak. Lalu pertanyaannya, kenapa sih harus ada pertanyaan menjebak, dan juga bagaimana cara kita menjawab agar tidak gagal saat interview tersebut. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya kita mau melihat reaksinya teman-teman itu seperti apa. Oke, jadi saat misalnya Alisa ditanya terkait dengan pertanyaan menjebak kayak memberikan 2 opsi seperti itu ya. Kamu pilih A atau B nanti, kayak gitu ya. Nah, tipsnya dari saya adalah kamu yakin dengan jawaban kamu. Jadi saat kamu memilih opsi A, ya saat kamu memilih opsi A, kamu harus bisa yakin. Pertama, yang kedua bisa menjabarkan opsi kamu. Jadi kenapa kamu memilih A? Ya karena pilihan A menurut saya adalah seperti itu. Jadi yang tadi saya saya kasih tips juga buat Alisa dan teman-teman semua. Yang pertama memang kita harus menyiapkan berbagai pertanyaan yang mungkin keluar dari interviewer. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi Alisa tanyakan terkait tentang pertanyaan yang menjebak atau ya sebenarnya dari kita cuma bukan cuma ya, dari kita pengen ngetes ini orang dengan hal yang spontan responnya seperti apa sih, atau saat dikasih opsi pilihan itu kita harus menentukan pilihan, itu pilihannya berdasarkan apa sih, kita pengen melihat kerangka berpikir Dari SMP Muhammadiyah Jawa Timur Kota. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah masih bersangkutan sama kakak yang lain, yaitu pertanyaannya adalah jika lagi di interview kerja dan ditanya kira-kira ingin gaji berapa, dan saya ingin jawabnya bagaimana karena baru pertama kali melamar. Terima kasih. Luar biasa ya, pertanyaannya gaji langsung ya anak sekarang. Saya digaji berapa Pak? Ujung-ujungnya tanya gaji. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi, saya dari SMA 12. Saya ingin bertanya soal CV tadi di bagian profil.
Jadi tadi pertanyaannya kalau nggak sesuai ya, sekolah kitanya apa, yang bilangan apa, itu gimana solusinya itu ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Gece Perkebunan dari SMP Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Kakak. Kan kalau kita itu di CV-nya itu kan ada assessment-nya. Nah, assessment itu kalau misalkan cuma 1, 2, 3 itu nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kita juga aktifnya di pas SMP itu kan pas SMA-nya juga udah nggak aktif karena kita tahu betapa susahnya jadi kayak organisasi di SMP itu susah. Jadi berpengaruh banyak buat kalau misalkan dosen dari kita. Gitu, terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya gimana kalau kita aktifnya di SMP, misal atau di tingkat SMA atau SMK kita tuh nggak aktif, gimana cara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kakak bilang semangat pagi, ada semua bilangnya pagi 3 kali ya, pagi. Oke? Ya semangat ya. Semangat pagi. Ya, sekali lagi semangat pagi. Nah, sebelum mulai kita speaking dulu sebentar ya. Kita harus coffee break. Nah, adik-adik semuanya berdiri dulu. Coba berdiri dulu semuanya. Biar lebih segar. Berdiri dulu. Oke, biar semuanya lemes. Nah, sekarang ngadap ke kiri saya, ngadap ke kiri. Yang belakang pijit temennya yang depan, oke? Yang cewek sama cewek, yang cewek sama cowok ya. Harus sama. Oke, pijit dulu temennya semuanya, ayo. Pijit dulu, biar enak, jangan ngantuk, dipukul-pukul dulu. Oke, sekarang balikkan. Kita tetap di wallet kalian. Oke? Jadi nanti kalau ada yang bawa uang, bawa handphone, nanti kabarin aja. Oke? Baik, sebelum saya mulai, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama lengkap saya Efrian Sugnata. Saya dari Bank BJB yang kebetulan ada di kantor cabang Estamar dekat Sleepy. Kami dari Bank BJB telah bekerjasama dengan SMK Muhammadiyah 3 Jakarta. Jadi kerjasama ini yang kami jalin, kami juga membantu praktek-praktek dari teman-teman jurusan akuntansi, pemasaran ataupun perkantoran. Makanya hari ini kami ingin berbagi pengalaman. Barangkali adik-adik di sini semuanya ada yang berminat ingin menjadi pegawai bank, jadi banker. Ada yang berminat? Di bank itu lihat uang itu setiap hari, lihat uang, ya, uang orang lain. Baik. Nanti mungkin dari SMP ini mau masuk ke SMK itu ada jurusan yang satu linear. Nanti ketika kalian mau ambil kerja di bank, jadi mengapa sih enak nggak sih kerja di bank itu seperti apa? Sebenarnya semua perusahaan sama enak asalkan enak pendapatannya, benar nggak? Ya. Baik. Kali ini sebenarnya saya bilang supaya kerjanya bagus apa? Pada saat SMP ini kalian harus sudah menentukan nanti kira-kira kalian akan kerja di mana dan kira-kira kalian akan mendapatkan cuan uang itu dari perusahaan apa ataupun ada yang menjadi wira swasta, ya? Oke?
kelihatan ya. Tapi hari ini saya bisa perkenalkan dan rekan saya Bapak Fadil. Hari ini saya diperkenalkan diri. Saya bukan asli Jakarta. Saya dari kampung. Kalau ada yang tahu dari Bengkulu, provinsi Bengkulu. Nah, saya tepatnya dari Bengkulu, lahirnya di Bengkulu. Itu kampung lah pokoknya. Zaman saya SD dulu 1 jam kalau harus jalan kaki, dengan kendaraan sih dulu. Nah, SMP saya juga di Bengkulu, SMA juga di Bengkulu, dan kuliah saya satunya di Unikom Bandung, jurusan IT. Dan S2-nya saya ngambil keuangan, fokus keuangan di Universitas Sediakala Bali. Untuk pengalaman kerja saya dari Dipak ini sudah sejak tahun 2013. Sudah sejak dari tahun 2013 dan sudah banyak bagian yang sudah saya jalanin. Dari yang paling depan pelayanan customer service, bagian kredit atau bagian yang lagi ataupun yang memutuskan kredit. Dan hingga saat ini saya menjadi relationship untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Nah, kalau kerja di bank itu, semua kerja di perusahaan apapun, masuk bank itu tetap harus ada target. Berapa sih target tanatan di kerja di bank? Kalau target saya sendiri itu harus mencari uang orang yang menabung dalam 1 tahun itu sebanyak 2,4 triliun. Tenang, ini kota metropolitan Jakarta, semuanya pusat perputaran uang ada di Jakarta. Jadi, bagaimana cara mencapai target itu insya Allah dan pasti yakin uang nominal segitu pasti dapat. Ya, pekerjaan saya itu harus memasarkan produk-produk perbankan. Jadi, untuk nominal 2,4 triliun dalam 1 tahun itu, ya itu menurut saya sih masih kecil ya. Karena kita di Jakarta ini banyak perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat banyak. Ya bayangin aja yang kemarin yang ramai di TV ya, berapa triliun? Itu baru sebenarnya. Luar Jakarta itu banyak, perusahaan-perusahaan itu banyak. Jadi teman-teman jangan takut, kok target saya 20 miliar, target saya 1 triliun, nggak usah takut. Jakarta ini pusatnya seputaran uang yang besar, ya. Nah, itu pasti akan tercapai targetnya. Kenapa sih kerja di bank? Ini saya kasih tahu ya, kerja di bank itu yang sudah saya dapatkan kurang lebih ada gaji, dan gaji itu sudah pasti di atas UMR. Ada reward setiap kita capai target, misalkan target kita 20 M, misalkan atau 24 triliun, itu target kita lebih dari segitu, itu pasti perusahaan akan memberikan reward kepada kita dalam bentuk ada uang, ada ibadah, misalkan yang bisa ibadah haji atau umroh atau agama lain bisa ke Vatikan. Jenjang tadi kita juga jelas kalau di bank bisa sampai ke top level manajemen direksi atau komisaris. Dan sudah pasti dapat tunjangan kerja, anak, angkat dan lain-lain. Tunjangan mobil juga dapat. Ada juga tunjangan hari raya, itu juga sudah pasti dapat. Bonus, nah bonus juga kita dapat ada per triwulan dan ada per tahun. Kalau per tahun itu biasa produksi 1 tahun dan ada juga per 3 bulan. Terus kerja di bank itu sudah pasti dijamin ada pensiunannya. Jadi seperti PNS itu kan ada pensiunan kalau kita udah tidak bekerja lagi. Di bank pun juga sama, ada pensiunan. Jadi pada saat kita sudah tidak bekerja di bank lagi, kita akan dapat gajian bulanan. Ada juga yang dibayar dalam sekali bayar.
Asuransi BPJS TK itu wajib, semua perusahaan harus wajib ada BPJS TK dari pemerintah. Dan asuransi kesehatan BPJS itu juga sudah pasti harus ada. Dan enaknya lagi di bank itu kita dapat asuransi kesehatan ada dua, asuransi BPJS dan asuransi dari banknya. Jadi kita biasanya, kan kalau sakit kita pasti double plan. Jadi dapat yang tempatnya enak dan juga biasanya dapat uang saku juga kalau sakit. Tapi yang namanya kalau sakit juga kalau punya uang saku ya. Dan kalau kalian sudah dapat di top level manajemen, itu juga akan mendapatkan fasilitas yang lain. Kalau mobil dinas, rumah dinas itu udah jelas. Kalau udah top level manajemen. Halo, perkenalkan saya Alisa Febrianita Wangsanti dari SMP Negeri 21 Jakarta. Pada hari ini saya mengikuti seminar di SMK Muhammadiyah 3 Jakarta. Pada acara ini sangat berkesan di saya karena pada hari ini saya mendapatkan berbagai macam ilmu. Di antaranya adalah cara interview dan cara menulis CV dan juga bagaimana sih untuk cara bekerja di bank. Nah, pada hari ini saya mendapatkan ilmu itu. Di kelas 9 ini saya sangat berharap bahwa ilmu itu dapat sangat berguna di 5 tahun ke depan ataupun 3 tahun ke depan. Nilai itu kesan saya. Lalu pesan saya, terus untuk SMA Muhammadiyah 3 ini teruslah berkembang dan jangan lupa untuk mengadakan seminar ini lagi. Kurang lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denja Teranggilan dari SMP Ma'arif Jakarta. Pada hari ini saya mengikuti kegiatan seminar di SMK Muhammadiyah 3 Jakarta. Kesan hari ini sangat seru dan saya mempunyai banyak pengalaman karena hari ini saya mendapatkan pelajaran yaitu interview, bagaimana cara bikin CV dan lain-lainnya. Pesan untuk SMK Muhammadiyah 3 Jakarta semakin baik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Bambang Sundarmawan dari SMP Negeri 130 Jakarta di daerah Kota Palu Utara. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali tentunya bagi anak-anak dan ini bisa menjadi wawasan baru supaya mereka paham dan tahu bagaimana caranya supaya bisa masuk kepada sebuah pekerjaan atau perusahaan yang mereka inginkan tentu. Dan saya berharap bukan hanya kali ini saja dan bisa dilanjutkan secara berkala seperti per 6 bulan ataupun setiap tahun sekali. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.